Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam perenungan kita hari ini. Kita akan menyelami salah satu kisah paling kaya dan mendalam dari pelayanan Yesus di dunia yang dicatat dalam Injil Yohanes, bab 9. Dari ayat 1 hingga ke-41, ini adalah kisah tentang seorang pria yang buta sejak lahir. Namun perjalanannya akan membawa kita jauh melampaui penyembuhan fisik. Ini adalah sebuah drama ilahi tentang perjumpaan dengan terang, perdebatan tentang kebenaran, dan perbedaan mendasar antara melihat secara jasmani dan melihat secara rohani. Mari kita bayangkan sejenak situasinya. Di tengah keramaian Yerusalem, di antara orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka, ada sesosok tubuh yang sering terabaikan. Seorang pria yang dunianya adalah kegelapan abadi sejak ia pertama kali menarik napas. Baginya, warna langit, senyum di wajah ibunya, atau keindahan bait suci hanyalah konsep kosong. Penderitaannya bukan hanya ketiadaan penglihatan, tetapi juga stigma sosial yang berat. Dalam pemahaman umum pada masa itu, penderitaan seperti itu pastilah akibat dari sebuah dosa besar. Inilah yang ada di benak para murid ketika mereka melihat orang itu. Mereka mendekati Yesus dan bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Pertanyaan ini mencerminkan sebuah teologi yang sederhana, namun seringkali kejam. Teologi sebab akibat. Jika ada akibat buruk penderitaan, pasti ada sebab buruk dosa. Namun, Yesus datang untuk meruntuhkan pemahaman yang sempit ini. Jawaban Yesus sungguh revolusioner dan penuh belas kasihan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, katanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dengan satu kalimat ini, Yesus mengubah narasi dari penghakiman menjadi kemuliaan. Dia mengangkat penderitaan orang ini dari sebuah kutukan menjadi sebuah panggung bagi karya Allah. Ini adalah pesan pengharapan yang luar biasa bagi kita semua. Mungkin kita sering bertanya, mengapa saya? Di tengah kesulitan, Yesus mengajak kita untuk mengubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana Tuhan dapat dimuliakan melalui situasi saya? Kemudian, Yesus melakukan sesuatu yang aneh, bahkan mungkin tidak higienis menurut standar kita. Dia meludah ke tanah, membuat adonan lumpur, dan mengoleskannya pada mata orang buta itu. Mengapa Yesus bisa saja menyembuhkan hanya dengan sepatah kata? Namun, tindakan ini penuh makna. Dia menggunakan tanah, materi dari mana manusia pertama diciptakan, seolah-olah melakukan sebuah tindakan penciptaan baru pada mata orang itu. Ini adalah simbol bahwa Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga memperbarui dan menciptakan kembali. Setelah itu, Yesus memberikan perintah, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Nama Siloam sendiri berarti yang diutus di sini. Yohanes dengan cemerlang menunjukkan bahwa orang buta ini disembuhkan dengan taat kepada perintah Yesus yang diutus oleh Bapa, dan dengan membasuh diri di kolam yang namanya juga berarti yang diutus. Iman adalah sebuah tindakan ketaatan. Orang buta itu bisa saja menolak. Ia bisa berkata, "Untuk apa lumpur ini? Mengapa saya harus berjalan ke kolam?" Namun, ia tidak melakukannya. Dengan iman yang sederhana, ia pergi, ia membasuh, dan ia kembali dengan bisa melihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kegelapan seumur hidupnya sirna dalam sekejap. Namun, mukjizat ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah konflik. Kesembuhan fisik pria ini justru membutakan mata hati banyak orang di sekitarnya. Para tetangganya bingung. Mereka ragu apakah ini benar-benar orang yang sama. Dan ketika mereka membawanya kepada orang-orang Farisi, drama sesungguhnya dimulai. Orang-orang Farisi, para penjaga hukum Taurat, tidak bersuka cita atas mukjizat itu. Sebaliknya, mereka marah. Mengapa? Karena Yesus melakukannya pada hari Sabat. Bagi mereka, mengaduk lumpur adalah sebuah pekerjaan yang melanggar aturan Sabat. Mereka lebih terobsesi dengan aturan buatan mereka daripada belas kasihan Allah yang nyata di depan mata mereka. Mereka memulai interogasi yang ketat, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kesalahan pada Yesus. Disinilah kita melihat iman pria yang baru disembuhkan itu mulai bertumbuh di bawah tekanan. Awalnya, ketika ditanya, ia hanya menjawab secara faktual, "Orang yang bernama Yesus membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan aku pergi membasuh diri. Lalu aku dapat melihat." Namun, ketika orang Farisi terus menekan dan meragukan,
imannya menjadi lebih berani. Mereka bertanya pendapatnya tentang Yesus. Dan ia menjawab dengan tegas. Ia adalah seorang nabi, dari sekadar orang bernama Yesus menjadi seorang nabi, imannya sedang dalam perjalanan. Karena frustrasi, orang Farisi memanggil orang tua pria itu, berharap mereka akan menyangkal mukjizat tersebut. Namun, orang tuanya, meskipun takut, mengkonfirmasi bahwa putra mereka memang buta sejak lahir. Pria itu kemudian dipanggil lagi, dan dengan kecerdasan yang mengejutkan, ia membalikkan keadaan. Ketika orang Farisi mengklaim tidak tahu dari mana Yesus berasal, pria itu berkata, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, padahal ia telah membuka mataku. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Karena keberanian dan logikanya yang tak terbantahkan, pria itu diusir dari sinagoga, sebuah hukuman sosial yang berat. Tetapi justru saat ia dibuang oleh manusia, ia ditemukan oleh Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir, dan dia secara khusus mencarinya. Ini adalah gambaran yang indah. Ketika sistem keagamaan menolaknya, sang kepala gereja menyambutnya. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan terpenting dalam hidupnya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Pria itu, yang kini bisa melihat secara fisik, rindu untuk melihat secara rohani. "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" jawabnya. Dan Yesus menyatakan dirinya dengan begitu jelas, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Pada saat itu, kedua pasang matanya terbuka, mata jasmani dan mata rohani. Ia melihat Yesus bukan lagi hanya sebagai penyembuh atau nabi, tetapi sebagai Tuhan. Dan responsnya adalah penyembahan. "Aku percaya Tuhan," katanya, lalu sujud menyembahnya. Kisah ini ditutup dengan sebuah ironi yang tajam. Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Orang-orang Farisi yang merasa diri mereka melihat dan paling mengerti hukum Tuhan, pada kenyataannya adalah orang-orang yang paling buta. Kesombongan dan keangkuhan rohani telah menutup mata hati mereka dari kebenaran. Sebaliknya, orang yang secara fisik buta justru menjadi orang yang paling bisa melihat kemuliaan Allah dalam Kristus. Saudara-saudari, renungan ini mengajak kita untuk memeriksa mata hati kita. Mungkin secara fisik kita bisa melihat dengan sempurna, tetapi adakah area dalam hidup kita di mana kita mengalami kebutaan rohani? Mungkin kita dibutakan oleh kesombongan, oleh tradisi yang kaku, oleh ketidakpercayaan, atau oleh dosa. Kisah ini adalah undangan untuk datang kepada Yesus, Sang Terang Dunia, dan memohon agar Ia membuka mata kita. Mari kita memiliki kerendahan hati seperti orang buta itu, yang siap untuk mengakui kebutuhannya dan taat pada perintahnya, agar kita pun dapat melihat Dia dengan lebih jelas, mengasihinya dengan lebih sungguh, dan mengikutinya dengan lebih dekat. Terima kasih telah mengikuti renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami, agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.